Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Adapun pengertian perbuatan zina yaitu zina berasal dari bahasa, yaitu dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah, yang berarti perbuatan keji, dan zina secara istilah yaitu hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Adapun hukum perbuatan zina, para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung peringatan agar tidak terjerumus dalam sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. Adapun hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status dan keadaan pelakunya. Untuk yang pertama yaitu pelaku perbuatan zina sudah berkeluarga atau yang disebut zina muhson. Yang kedua yaitu pelaku zina belum berkeluarga atau yang disebut ghairu muhson. Maka akan membedakan jenis hukuman yang diberlakukan kepadanya, yaitu untuk hukuman pelaku perbuatan zina muhson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Adapun hukumannya bagi pelaku zina muhson yaitu yang pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua, hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhson adalah yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhson adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhson adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Adapun hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan di penjara. Mari kita membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Menelaah isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di satu sisi, seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci.
Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks itu sesuatu yang kotor dan menjijikan, serta berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Adapun contoh perilaku mendekati perbuatan zina, yaitu menjalani pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas? Pergaulan bebas yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang mengundang nafsu syahwat. Yang ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, melihat konten tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif yang ditimbulkan di akhirat, yaitu yang pertama, dampak yang ditanggung di dunia, yaitu menghilangkan kewibawaan. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di tengah masyarakat. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Tidak jarang, perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin, karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya. Yang ketiga, memperpendek umur. Pelaku zina juga akan menyebabkan umur seseorang berkurang, karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual, yaitu HIV atau AIDS. Yaitu yang selanjutnya, dampak yang ditanggung di akhirat. Yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku zina merupakan suatu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Yang kedua, yaitu mendapat hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya, manakala kepada mereka ia diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Yang ketiga, yaitu mendapat siksa yang pedih. Adapun akibat dari perbuatan zina antara lain dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Yang keenam, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Baca Quran Surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah disaksikan pelaksanaan hukuman mereka oleh sebagian orang-orang yang beriman. Menelaah tafsir Quran Surat An-Nur ayat 2. Definisi pergaulan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali. Tidak terhalang, terganggu, dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa.
Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk-bentuk pergaulan bebas. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas atau perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar, karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, Quran Surat An-Nur ayat 2 mengandung penjelasan yang bersifat pasti. Karenanya, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yaitu suatu jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa atau pihak yang berkaitan dengannya. Berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 2, pelaku perzinaan baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinahan itu sudah muhsan atau pernah menikah, maka diterapkan hukuman rajam. Terdapat ancaman hukuman yang begitu berat yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, yaitu ancaman hukuman dera sebanyak 100 kali tersebut, maka proses penetapan hukuman dan vonis bersalah atas perbuatan zina pun sangat sulit. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu yang pertama saksi, yang kedua sumpah, yang ketiga pengakuan, dan yang keempat dokumen atau bukti tulisan. Menelaah isi dan kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Isi dan kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagaimana pembahasan tersebut dengan demikian adalah: yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali bagi masing-masing pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki, untuk memberikan shock terapi dan peringatan bagi orang-orang untuk tidak meniru dan mengikutinya. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan pada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Yang keempat, penyebutan kata azaniyah atau perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata azani atau laki-laki pezina, karena akibat dari perzinahan tersebut dapat nampak jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan, atau dampak negatif yang diakibatkan perzinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Yang kelima, yaitu dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Yaitu tentang hadis terkait larangan pergaulan bebas dan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanal abdu kharaja minhul imanu faqana fawqa ra'sihi kaddullati fa idza kharaja minhu dzalikal amali ada ilahil iman. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi kumpalan awan atau di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun pembiasaan sikap untuk menghindari dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul.
Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, berpuasa sebagai peringai nafsu. Demikian penjelasan mengenai materi menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.